Oke teman-teman, selamat siang. Ini aku ucapkan dari stasiun Probolinggo ya. Dan ini edisi hunting dadakan. Dan oke, ini kereta api Sri Tanjung persiapan berangkat dari stasiun Probolinggo dari jalur 2 menuju di Dijonegor stasiun Lempuyangan. Terlambat kurang lebih 52 menit ya. Dan tidak bersilang dengan kereta api Mutiara Timur. Kenapa tidak bersilang? Ini aku jelaskan sebentar lagi ya. Kita abadikan kereta api Tanjung berangkat terlebih dahulu. Oke, kereta api Sri Tanjung sudah lepas dari stasiun Probolinggo menuju di Dijonegor stasiun Lempuyangan, mengalami keterlambatan 52 menit ya. Oke ya teman-teman, ini aku jelaskan. Pada Rabu 19 November 2025, nah perjalanan kereta api Mutiara Timur ini kenapa dibatalkan ya teman-teman? Karena jalurnya terhalang. Infonya ini ada kereta kontainer yang anjlok di segitiga ya, segitiga arah Masjid dan segitiga arah Surabaya Kota. Jadi itu anjloknya pas di Wesel ya, bukan Wesel sih, anjloknya sebelum Wesel infonya. Jadi 3 gerbong datar ini menutupi jalur teman-teman, jalur dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Surabaya Kota. Jadi untuk perjalanan kereta api Mutiara Timur dan Jayabaya ini terhenti sampai Surabaya Pasar Turi aja. Dan info anjlokannya itu udah tadi pagi ya, karena ini yang anjlok adalah kereta kontainer nomor KA 2519 dengan nama Aksa Kargo ya, dengan relasi dari Kalimas menuju ke Tanjung Priok tentunya. Dan untuk hari ini kereta api Mutiara Timur batal ya perjalanannya, entah ini yang jelas batal, tapi itu rangkaiannya ini udah entah ya. Untuk keretanya sih batal ya, dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Ketapang, tapi kurang tahu juga kalau rangkaiannya nanti dikirim atau enggak, kurang tahu, karena harusnya KA 210 Mutiara Timur dari Ketapang ke Surabaya Pasar Turi ini harus jalan juga teman-teman. Entah harus jalan atau batal juga ya teman-teman, masih belum ada info yang jelas. Untuk kereta api Mutiara Timur yang mengarah ke Ketapang ini dibatalkan perjalanannya teman-teman, dan kereta api Jayabaya pun terhenti sampai Surabaya Pasar Turi karena untuk rangkaiannya tidak bisa melewati TKP ya, karena terhalang oleh 3 gerbong datar kereta kontainer yang anjlok teman-teman. Jadi ini benar-benar di luar dugaannya kejadian anjlok seperti ini. Dan oke, kita lanjut nanti ya huntingnya. Dan cukup untuk seperti itu aja menginfokan bahwa kereta api Mutiara Timur ini harus terpaksa batal. Oke teman-teman, ini aku lanjutkan ya sore harinya. Ini momen kereta api Sri Tanjung double traksi ya. Kayaknya ini bakalan kereta api Mutiara Timur nanti malam deh, karena di KAI akses kereta api Mutiara Timur dari Ketapang menuju ke Surabaya itu tiketnya muncul teman-teman, dan kayaknya pakai rangkaian darurat bentukan Ketapang deh. Dan lokomotifnya ini dibawa oleh Sri Tanjung ya, jadi double traksi teman-teman. Oke, ini kereta api Sri Tanjung berangkat dari jalur 2 stasiun Probolinggo menuju di Dijonegor stasiun Ketapang.
Oke, kereta api Cijanjung sudah lepas dari stasiun Probolinggo menuju Dejonegger stasiun Ketapang. Oke ya teman-teman, ini aku lanjutkan hari Senin. Nah, aku mau bilang sebentar ya, menginfokan sebentar. Pasca anjlokan hari Rabu kemarin, kan kereta api Mutiara Timur dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Ketapang itu batal teman-teman. Jadi untuk malamnya yang dari Ketapang mengarah ke Surabaya Pasar Turi itu dijalankan teman-teman untuk Mutiara Timur reguler ya. Dan untuk rangkaiannya itu menggunakan rangkaian full eksekutif yang dimana itu adalah rangkaian istirahat dari kereta api Mutiara Timur fakultatif. Jadi hari Rabu malam sampai Surabaya itu Kamis pagi itu menggunakan rangkaian Mutiara Timur fakultatif ya. Jadi full eksekutif teman-teman. Dan untuk hari Kamis sampai sekarang hari Senin itu sudah normal ya. Jadi untuk rangkaian Mutiara Timur sudah normal menggunakan rangkaian asli yaitu ekonomi dan eksekutif. Jadi untuk rangkaian Mutiara Timur fakultatif itu dijalankan sebagai Mutiara fakultatif hanya 1 hari saja dan satu arah saja teman, dari Surabaya Kupang menuju ke Ketapang. Jadi ibaratnya kirim rangkaian tapi dijual ya, atau ditiketkan. Kan lumayan jadi cuan, entah itu ramai atau enggak. Sebenarnya aku itu mau nyegat cuman ketiduran teman-teman, dan kayaknya kalau nggak salah kondisinya hujan juga ya. Jadi ya ini aku lanjutkan hari Seninnya, mumpung lognya vintage ya teman-teman, untuk kereta api Mutiara Timur yang mengarah ke Ketapang hari ini, yaitu menggunakan CC 201-8331 milik Depo Semarang Poncol. Nah, oke teman-teman, ini dia kereta api Mutiara Timur persiapan berangkat ya dari stasiun Probolinggo menuju Dejonegger stasiun Ketapang, dan tidak bersilang dengan kereta api Sri Tanjung. Wah, kemana nih Sri Tanjung? Telat parah tuh ya. Kayaknya ini pindah silang deh antara di Leces atau Malasan. Oke, kereta api Mutiara Timur sudah lepas ya. Dan eksekutif belakang sendiri rondanya benjol banget tuh. Oke, kita lanjut nanti sore mungkin ya, atau malam lah. Kita lihat kondisional lah. Oke teman-teman, ini aku lanjutkan hunting kereta api Belambangan Express dan Tawang Alun ya. Ini kereta api Belambangan Express persiapan masuk. Kayaknya tadi infonya pakai kereta eksekutif atau K1 milik Jakarta Kota teman-teman. Artinya milik Pandalungan. Yang infonya sempat mengalami roda benjol tapi diinapkan di Jember teman-teman. Kita lihat ya. Nah itu dia eksekutif 1 guys. Oke, kereta api Belambangan Express sudah masuk. Kita tunggu kereta api Tawang Alun berangkat ya. Ini terlambat udah 20 menitan teman-teman.
Oke, ini kereta api Tawang Alun berangkat. Oke, kereta api Tawang Alun sudah lepas dari stasiun Probolinggo menuju tujuan akhir stasiun Ketapang. Dan oke, videonya aku akhiri sampai di sini ya. Menginfokan tentang anjlokan. Tapi uploadnya telat banget sih. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari video ini. Jangan lupa klik tombol like, komentar, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.